Assalamualaikum, saya Bu Hilmia. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran konsentrasi keahlian kelas 11 DKV. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menerapkan pengoperasian perangkat lunak yang dibutuhkan dalam lingkup desain komunikasi visual sesuai pos dan peminatan dalam lingkup desain komunikasi visual. Elemen topiknya perangkat lunak desain. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengintegrasikan fitur-fitur perangkat lunak pengolah gambar bitmap. Yang kedua, menunjukkan efek gambar bitmap hasil desain. Kita akan manipulasi gambar irisan buah dengan menggunakan fitur-fitur yang ada pada software pengolah gambar bitmap yaitu Photoshop. Baiklah, langsung saja buka Adobe Photoshop, kemudian tunggu sebentar. Setelah terbuka, kita tekan File, New, kemudian kita tekan Print, kita pilih A4, pastikan resolusinya 300 dan pixel per senti. Setelah itu, klik 2 kali pada layar, tekan Pen Bracket Tool dan tumpahkan warna hitam. Setelah itu, kita pilih file yang sudah kita download, yang mana filenya sudah saya cantumkan di deskripsi untuk di-download. Kemudian klik 2 kali pada layar untuk mengubah layer menjadi bentuk bitmap. Atur posisi stroberi sesuai dengan keinginan kita sampai dirasa pas. Dengan menekan Ctrl plus T pada keyboard untuk mengatur skala. Kemudian kita akan menghapus background warna putih pada stroberi dengan menggunakan pen tool. Di sini pen tool berfungsi untuk menyeleksi stroberi karena stroberi memiliki perbedaan warna kontras yang kurang dengan background yang berwarna putih. Kemudian tekan Direct Selection Tool untuk memperbaiki area seleksi. Tekan kembali pen tool, make selection, terus kita atur feeder radiusnya. Feeder radius di sini saya gunakan untuk mengatur ketajaman area tepi pada seleksi. Setelah terseleksi, maka tekan delete pada keyboard, background warna putih akan hilang. Kemudian lanjutkan untuk menyeleksi warna putih pada area daun dengan menggunakan Magic Wand Tool. Di sini menggunakan Magic Wand Tool karena ada kontras antara background warna putih dengan daun. Kemudian atur feeder radius untuk mengatur ketajaman tepi seleksi. Kemudian tekan Free Transform atau Ctrl plus T untuk mengatur ukuran stroberi. Selanjutnya kita akan mengiris buah dengan menggunakan pen tool. Kita atur irisannya, kita sesuaikan saja seperti ini. Setelah selesai, kita buat make selection tool, atur feeder radiusnya, kemudian pisahkan dengan menggunakan move tool. Kemudian kita tekan Ctrl plus C pada keyboard, kemudian Ctrl plus V untuk mengcopy layer. Untuk mengantisipasi pada layer pertama apabila terhapus pada area yang tidak diinginkan. Lanjutkan proses menggunakan pen tool untuk membuat irisan buah dan jangan lupa atur feeder radiusnya. Dan lakukan step by step seperti
yang telah saya jelaskan. Setelah selesai, atur posisi irisan sedemikian rupa sampai dirasa pas. Kemudian kita akan membuat penampakan hasil irisan. Misalnya irisan jeruk. Di sini saya menggunakan irisan jeruk dengan membuka file dan saya drag pada lembar kerja. Kemudian kita hapus background pada jeruk dengan menggunakan Magic Wand Tool. Di sini saya menggunakan Select Expand. Saya gunakan untuk memperluas area seleksi agar tidak ada warna putih di tepi area yang sudah saya seleksi. Jangan lupa juga untuk mengatur feather radius. Kemudian duplikat layer dengan menekan Ctrl plus J pada layar jeruk. Setelah itu saya tekan Ctrl plus T untuk mengatur skala dan ukurannya agar tampak seperti irisan buah. Saya lakukan lagi untuk menekan Ctrl plus T untuk membuat irisan jeruk menyesuaikan dengan irisan stroberi dengan menyeleksi pada transform wrap. Setelah menekan warp, irisan jeruk itu saya buat menyesuaikan dengan irisan stroberi. Demikian juga untuk irisan-irisan selanjutnya. Tambahkan layer baru dengan menekan Ctrl Shift plus N. Kemudian tekan tool elliptical marquee tool untuk membuat lingkaran pantulan stroberi atau bayangan stroberi. Warnai dengan menggunakan pen bucket tool dengan warna merah. Tekan tab menu filter, pilih blur, pilih Gaussian blur untuk membuat efek semburat pada pantulan. Atur warna pantulan dengan menekan Ctrl plus U, kemudian klik lightness untuk mencerahkan pantulan dan U untuk menyesuaikan warna. Kemudian atur skala pantulan. Kemudian pilih Water Splash pada folder yang telah di-download dan posisikan pada tempat yang sesuai keinginan. Atur skala Water Splash, kemudian ubah warnanya seperti warna jeruk dengan menekan Ctrl plus U. Kemudian tambahkan lagi water splash-nya dan atur juga skalanya sesuai keinginan. Jangan lupa untuk rename water splash agar manajemen file lebih efektif. Selanjutnya tambahkan lagi water splash, kemudian tekan Ctrl plus T, klik kanan. Setelah itu pilih flip horizontal untuk memirror posisi water splash. Kemudian posisikan layer dan atur menyesuaikan mana layer yang harus di atas dan ada di bawah. Kemudian tambahkan file down pada folder yang sudah di-download dan drag pada area kerja. Atur posisi dan skalanya. Seleksi beberapa daun dan ubah posisinya sesuai dengan keinginan kita dan hapus beberapa daun. Kemudian kita seleksi pada salah satu daun dengan menekan Marquee Tool atau Elliptical Marquee Tool. Setelah terseleksi, filter, kita pilih blur dan pilih motion blur. Atur angle blurnya dan sesuaikan. Ulangi langkah tersebut untuk memilih daun yang akan dibuat fitur motion blur atau gerakan.
Kemudian posisikan layer daun tadi pada belakang objek stroberi maupun objek yang lainnya. Kemudian simpan hasil manipulasi tersebut dengan format file JPG dan PSD. Berikut hasil dari manipulation fruit slice. Dan pembelajaran hari ini saya kira cukup. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.